Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas izinnya kita bisa bertemu dan belajar kembali pada mata pelajaran kimia. Untuk saat ini kita akan memulai pada materi yang pertama. Tetapi sebelum kita melakukan semua aktivitas belajar pada pagi hari ini, tak lupa kita membaca basmalah lebih dulu, Bismillahirrahmanirrahim, agar mendapat kemudahan di dalam memahami materi dan mengerjakan soal latihan nanti. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bab pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, pada sifat koligatif larutan itu nanti yang akan kita bahas ada beberapa hal, diantaranya yang pertama kenaikan titik didih, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga tekanan osmotik, dan yang keempat tekanan uap. Nah, sebelum kita menginjak pada sifat koligatif larutan, kita flashback ke pelajaran kelas 2 kemarin, yaitu tentang satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi yang sudah kita pelajari diantaranya molalitas yang dilambangkan dengan huruf M kecil, yang kedua molaritas lambangnya M besar, yang ketiga fraksi mol dilambangkan dengan huruf X kecil. Dari ketiga satuan konsentrasi ini nanti digunakan untuk menghitung dan kita terapkan di dalam sifat koligatif larutan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, molaritas dan fraksi mol. Di dalam mempelajari tentang konsentrasi larutan, yaitu molaritas dan fraksi mol, molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kg pelarut. Jadi kalau secara matematis dapat dituliskan molalitas, M-nya kecil, jangan keliru ya. M-nya kecil, kalau M-nya besar itu nanti molaritas. Yaitu jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah kilogram pelarut. Nah, rumusnya bisa kita tulis bahwa M sama dengan N dikalikan 1000 per P. N ini apa? N ini adalah jumlah mol. Kalau dijabarkan, jika jumlah mol zat terlarut itu dapat kita tuliskan sebagai massa per mR, maka bisa ditulis rumus molalitas, yaitu M sama dengan massa per mR kali 1000 per P. M molalitas, mR itu massa molar atau massa molekul relatif dengan satuan gram per mol, sedangkan massa satuannya gram, P-nya massa pelarut. Berikutnya bisa kita ambil contoh yang pertama. Bisa kalian perhatikan di sini saya bacakan. Sebanyak 30 gram urea, mR-nya 60 gram per mol, dilarutkan ke dalam 100 gram air. Hitunglah molalitas larutan. Pertama kali, jangan lupa kalian wajib menjabarkan, menguraikan dari soal ini. Jadi kalian perlu mengetahui apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Jadi yang diketahui pertama, sebanyak 30 gram urea, berarti massa urea. Massa urea sama dengan 30 gram.
Kemudian MR-nya berapa? MR urea sama dengan 60 gram per mol. Dilarutkan ke dalam 100 gram air, berarti 100 gram air ini adalah massa pelarutnya. Nah, kebetulan di sini belum saya tuliskan. Nanti bisa kalian tuliskan sendiri. Kemudian apa yang ditanyakan? Di sini hitunglah molalitas larutan. Berarti yang ditanyakan adalah molalitas. Untuk menjawabnya, pertama kali kita harus hafal lebih dulu rumus dari molalitas. Apa tadi rumus dari molalitas? M sama dengan M atau di sini adalah massa gram dibagi MR kali 1000 per P. Kalau massa ureanya 30, maka kita masukkan dari sini hitungannya. Angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus. 30 per 60 dikalikan 1000 per 100. P-nya 100 ini tadi. Akan dihasilkan 30 per 60 itu setengah, kalikan 1000 per 100 itu 10, hasilnya 5 molal. Jadi molalitas larutan urea adalah 5 molar. Berikutnya, ini saya berikan latihan soal. Silahkan nanti kalian kerjakan di dalam buku tugas, kalian catat soalnya, kemudian di bawahnya kalian selesaikan. Bisa kalian catat, nanti bisa kalian ulang atau di screenshot lebih dulu. Berikutnya, menginjak pada satuan konsentrasi yang kedua, yaitu fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen. Contohnya, kalau di sini ada 2 mol garam yang dinotasikan dengan A dan ada 8 mol air yang dinotasikan dengan B, maka fraksi mol A itu 0,2. Sedangkan fraksi mol B itu 0,8. Karena di sini sebagai perbandingannya. Berikutnya, rumus dari fraksi mol itu adalah X, lambangnya X kecil, XA sama dengan Na per Na plus Nb. Kalau fraksi B, Nb per Na plus Nb. Keterangannya bisa kalian baca sendiri bahwa XA itu fraksi A, XB fraksi B, Na itu mol A, Nb adalah mol B. Ini ada penjabaran rumusnya. Contoh untuk fraksi mol. Suatu larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa. MR dari glukosa adalah 180 ke dalam 250 gram air. Hitunglah fraksi mol glukosa. Cara menjawabnya seperti tadi, ini sudah ada contoh-contoh yang ada di dalam buku yang sudah kalian download. Bisa kalian baca di situ, dibuka-buka kembali. Soalnya banyak. Nanti bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian di sini saya berikan contoh yang lebih sederhana. Dari sini fraksi mol bisa dicari menggunakan, kalau yang ditanyakan fraksinya, di sini larutannya glukosa, pastilah sudah diketahui berapa massa glukosanya. Berapa massa glukosanya? Masanya di sini 18 gram. MR-nya 180. Maka ketika di sini dicari mol, mol itu gram per mr, nulisnya 18 per 80. Sedangkan air itu mr-nya 18, gramnya 250, ditulisnya 250 per 18. Sehingga diperoleh fraksi mol glukosa 0,01.
Nah, berikutnya di sini bisa kalian kerjakan lagi lanjutan dari soal tadi. Ini untuk kompetensi 1.2 fraksi mol. Silakan kalian screenshot lebih dulu, kemudian nanti ditulis di dalam buku tugas kalian. Yang ketiga, sebenarnya ini sudah sering sekali kita gunakan, yaitu molaritas. Molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. M, kalau ini M besar, kalau molalitas M-nya kecil, jangan sampai keliru, karena berbeda pengertian. M besar atau molaritas itu mol per volume, mol per liter, maka dinamakan molaritas karena dari kata molar. Nah, kalau molaritas contohnya di dalam buku sudah ada. Untuk selanjutnya ini tugasnya. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan pada satuan konsentrasi larutan lebih dulu. Berikutnya kita nanti akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan, mulai dari yang pertama sampai yang keempat. Sedikit demi sedikit kita pelajari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, bermanfaat bagi kalian. Berikutnya saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan.